Okay guys, welcome back to my channel. Okay, so biar lebih rileks kita pakai musik. Oke, nah tentunya yang non copyright dong guys ya. Oke, so guys pernah dengar kan sekolah gratis? Di sini tempatnya. Bayarnya cuma pakai subscribe guys. Oke, so channel ini akan membahas segala jenis aplikasi yang ada di komputer untuk menunjang produktivitas teman-teman semua. Fisik, motor, video dekat jalan, jadi nggak bisa ngelarang juga guys ya. Oke, so jangan lupa klik tombol merah dan hidupkan loncengnya untuk mengetahui update video terbaru kita. Oke, guys, hari ini kita akan belajar fungsi dari if, print, dan len pada Excel ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya itu Excel yang sebelumnya kita pernah membahas kita pernah membahas lookup ya. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi rumus if, fungsi rumus print, dan fungsi rumus len ya pada Excel. So ini sudah disiapkan Udin family nama karyawannya Awaludin, Muhirudin, Saipudin, Alinuddin, Tejudin, Kalamuddin, dan Akhirudin ya. So mohon maaf tidak ada bersamaan nama, ini hanya sebagai bahan pembelajaran. Oke, so di sini kita bisa lihat ini adalah kita anggap progres dari karyawan 1 sampai 7 dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 Januari untuk progres penjualan rokok batangan. So sekarang kita saya sedikit akan menjelaskan rumus itu seperti apa sih, rumus print itu seperti apa, dan nilai itu seperti apa. Rumus ini itu digunakan jika keadaan data teman-teman banyak dari atas sampai bawah ya, itu teman-teman ingin mengetahui nih, jika kondisi A, misal kondisi A sama dengan kondisi B, maka saya ingin mendapatkan jawaban ini. Jika kondisi A dan kondisi B berbeda, maka saya akan ingin jawaban seperti ini ya. Kita langsung saja dikasih contoh. Anggap saja ya, kita beranggapan bahwa kita beranggapan dari tanggal 1 sampai tanggal 2 dari karyawan A, agak-agak kok detail kurang guys. Jadi ini harus mikir juga nih, gimana kira-kira ya dalam kondisi kayak gimana nih kasih contohnya ya. Jadi kita langsung dapat aja tanggal 1 sama tanggal 2, kita mau lihat nih karyawan Awaludin, Muhirudin, Saipudin, dan sampai Akhirudin itu progresnya seperti apa sih. Nah, kira-kira ya, dari progres yang dari tanggal 1 dan tanggal 2 itu, kira-kira pencapaian dari karyawan tersebut kira-kira up atau down. Oke, kita bisa melihat contoh sama dengan if tanggal 1 lebih besar sama dengan tanggal 2, maka ya gagal. Kita kasih keterangan gagal karena dia lebih baik di hari kemarin daripada hari setelahnya gitu kan ya guys ya. Oke, jika tidak, sukses. Oke, ingat, jika kita ingin menaruh sebuah karakter atau tulisan dalam sebuah rumus, maka itu harus menggunakan tanda petik 2 guys. Oke, harus menggunakan tanda petik 2. Oke, enter. Oke.
sorry, lebih besar, maka harusnya sukses. Oke, itu sukses. Oke guys, connect-nya tiba guys. Oke, kita duplikat ke bawah. Nah, oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini untuk Awaludin dia sukses karena oke. Di sini angka di tanggal 2 Januari itu lebih besar dari tanggal 1 Januari. Tentunya si Awaludin ini sukses dia menambah penjualan rokok batang yang dia lakukan dari tanggal 1 ke tanggal 2. Oke. Di sini si Muhyiddin dia gagal karena kenapa? Di tanggal 1 itu dia jauh lebih besar daripada tanggal 2. Nah, itulah fungsi dari if, guys. Oke. Jika, nah bahasanya adalah, bahasa rumusnya adalah, oke, kita kasih contoh di sini ada yang lebih besar lah guys ya, biar teman-teman juga bisa melihat perbedaan tidak hanya di satu. Anggap di sini kita buat yang lebih besar 600, oke guys. Nah, sekarang kita buat rumusnya lagi. Oke, kita buat rumusnya lagi sama dengan if ya, jika tanggal 1 lebih besar dari tanggal 2, maka itu gagal, maka dia gagal. Oke. Jika tidak, maka dia sukses. Oke. Enter. Oke. Awaludin sukses karena di tanggal 2 dia jauh lebih besar, dia lebih besar daripada tanggal 1. Oke. Yang bawahnya gagal. Perbedaannya di sini, guys. Oke. Itu studi kasusnya guys ya. Kita kasih contoh saja. Oke. Ini juga gagal. Nah, berbeda dengan yang tadi kita rubah. Karena di tanggal 2-nya itu jauh lebih besar daripada tanggal 1. Oke, begitupun seterusnya. Oke, kita kasih contoh di sini. Tanggal 2. Kita buat tanggal 2 ya, tanggal 2 guys ya. Kita buat tanggal 2. Oke. Itu bisa dilakukan ke semua tanggal. Tentunya dia akan, rumusnya akan berjalan ya. Oke. Gila nih. Sorry. 2 garis 1. Nah, sebagai contoh, di tanggal 3 untuk pencapaian di tanggal 2 dan tanggal 3 ya, tentunya kalau angka di tanggal 3 itu lebih besar, maka dia akan sukses. Begitupun sebaliknya, jika angka 3 lebih besar, lebih kecil dari angka tanggal 2, maka dia harusnya gagal. Oke, contoh seperti ini. Oke guys. Baik. Itu fungsi if. Itu fungsi if, guys. Ya. Oke, kita kasih tanda petik di sini biar teman-teman bisa tetap melihat ya. Oke. Ah, oke. Nah, next. Saya akan menjelaskan sprint itu apa sih? Nah, kondisinya adalah contoh kondisi dalam sebuah company. Kita contohkan. Ini anggap saja adalah sebuah data mentah yang dikeluarkan oleh sistem. Nah, ada beberapa sistem yang ada di sebuah company itu menerapkan spasi di awal banyak, nah, atau spasi di akhir banyak. Enter. Ya, jika teman-teman rename ini pada dasarnya hasilnya banyak. Ya, kita buat spasi.
kondisi pada sebuah perusahaan biasanya bias pastinya banyak kayak gini. Ini kita beranggapan oke. Ini tadi studi kasus ya guys ya, kita buat kasusnya. Oke. Nah, jadi anggaplah seperti ini. Nah, jika teman-teman ALT HOI ya memberikan space jarak yang benar, anggap ini jika dipresisikan, itu angka yang tadi itu nggak kelihatan. Ini seharusnya 3 digit angka ya kan, teman-teman bisa lihat tadi ini seharusnya 3 digit angka, tapi biasanya kasus yang ada di setiap sistem yang kita tarik itu sistem itu akan automatically secara otomatis akan menambah spasi ya, akan menambah spasi setiap row, setiap kolom yang ada di data yang kita ambil. Oke. Fungsi trim adalah menghilangkan spasi pada kolom tersebut. Nah, ini kan baru 3 bisa aja kita hapus secara manual, bisa saja ya guys. Tapi teman-teman bisa bayangin kalau seandainya data ini sampai sekian puluh ribu ke bawah ya, sekian puluh ribu ke bawah, maka itulah fungsi dari sebuah rumus untuk menyederhanakan atau mempercepat pekerjaan ya. Trim, enter. Nah, dia akan menghapus spasi yang lebih dari 2. Oke, dia akan menghapus spasi yang lebih dari 2. PS value. Jadi kondisinya seperti ini, dia hanya akan ada 1 spasi. Oke, jadi itu adalah fungsi trim. Sampel saja, teman-teman misalnya punya data nih yang teman-teman kumpulkan dari, anggaplah seorang petugas lapangan atau seorang marketing ya kan, seorang marketing yang sudah menjual rokok batangannya teman-teman, anggap saja, atau menjual tas atau menjual apapun dari marketingnya misalnya seperti itu, atau menjual kuenya dari teman-teman, itu daily teman-teman collect atau dari sistemnya teman-teman tarik ya kan, tentunya akan banyak data ke bawah yang nantinya akan menghambat jika seandainya teman-teman itu mengerjakan tapi ya, tentunya ada fungsi untuk menyederhanakan seperti pada video yang sebelumnya kita buat. Oke, jadi fungsi trim adalah seperti itu. Oke, nah sekarang sampel nih, kita buat studi kasus untuk LAN. Nah, LAN ini sederhana sebenarnya guys. LAN itu sederhana. Jadi misal teman-teman mau belajar LAN pun, atau baca di artikel internet itu sebenarnya banyak dan sederhana sekali. Itu fungsinya hanya untuk menghitung karakter di dalam kolom, di dalam baris. Oke, menghitung karakter. Simple. Awaludin ini berapa sih karakternya? Ini studi kasus kalau seandainya teman-teman ditanya sama orang nih, atau bosnya misal gitu ya, atau atasannya, atau ya supervisornya misal, atau ya gurunya, dosennya, siapapun, adiknya, ponakannya, anaknya, wah pokoknya banyak. Misal kalau seandainya ditanya nih, Awaludin ini karakternya berapa sih? Nah iya, kalau misalnya kita hanya menghitung 1 ya kan, Awaludin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Awaludin itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, kalau sampai 100 yang teman-teman kan yakin ya kan, betul? Nah,
pasti sakit sekali. Oke, caranya hanya satu, sama dengan land and tap. Dia akan menghitung jumlah karakter yang ada di kolom C. Sampel kita ngawal. Oke, kita coba. Oke, sebanyak ini teman-teman bisa hitung nggak? Ini kira-kira berapa? Tentunya nggak bisa, ya kan? Ya sudah, tinggal sama dengan land. Dia ada 204 karakter. Oke, kita coba hapus. Teman bisa lihat proses mana? Sini ya, di ujung ini kita hapus 3. Start, enter, harusnya 201. Jadi fungsi land adalah seperti itu, guys. Oke, so Excel mudah, Excel simple, dan Excel sungguh sangat membantu buat teman-teman yang memang pekerjaannya atau yang diminatinya adalah semua akuntan atau itu sangat mudah. So, untuk video kali ini cukup if, trim, dan land. Untuk video berikutnya kita akan coba bahas beberapa rumus lagi, ya, contoh max dan min, and, or, not, array, close match, scaling, float, sum if, ya, count A, count if, itu banyak yang akan kita pelajari, guys. Sampai nanti kita akan coba untuk membuka developer, kita akan mencoba untuk bermain makro, kita akan mencoba untuk bermain pivot table. Tentunya teman-teman yang ingin melihat datanya teman-teman selama mungkin. Ini saya jorok datanya karena kita untuk bahan pembelajaran dasar, guys, ya. So nanti juga kita mungkin akan coba untuk belajar VBA-nya Excel. Jadi kita akan coba untuk membuat suatu aplikasi kasir misalnya, lebih yang sederhana, aplikasi untuk mengetahui atau inputting data misalnya seperti itu, ya, guys, ya. Kita akan coba ke sana, merambah ke sana. So cukup sampai di sini, guys. Jika ada pertanyaan mengenai Excel, mengenai Microsoft, mengenai Windows, mengenai aplikasi, everything kita akan diskusi di kolom komentar, guys, ya. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Saya berdoa yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat, guys. Oke, so jangan lupa like, comment, and subscribe, ya, guys, karena itu untuk kelancaran channel ini, guys. Oke, so agak lebay juga, ya. Oke, so cukup sekian, guys. Kalau ada channel undur diri, ya. Kalau ada education loh, ini bukan kalau ada channel. So kalau misalnya teman-teman mungkin kita di Talwati channel, guys, ya, kita ada 2 grup. Oke, so Talwati Education pamit, and see you.